Sore. Ya, sesuai dengan kesepakatan kita semua bahwa sore ini kita akan mengadakan rapat untuk divisi acara dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, di sini saya selaku ketua akan nge-share screen slide-nya terlebih dahulu. Ya, pengabdian masyarakat. Nah, untuk kegiatannya sesuai yang telah kita sepakati, dari anggota divisi kegiatan akan menjabarkan rinciannya seperti apa. Dimulai dari Kak Siska. Iya, jadi pertama poinnya itu siapa yang akan kita berikan bantuan di kegiatan pengabdian masyarakat sistem informasi akuntansi. Nah, pilihannya itu ada 3. Yang pertama anak yatim piatu, yang kedua keluarga tidak mampu, dan yang ketiga itu orang tua yang berada di panti jompo. Setelah kami lakukan sedikit observasi, kebanyakan anak yatim piatu yang gampang untuk ditemui dan aksesnya itu sudah kelihatan seperti itu. Kalau misal keluarga tidak mampu kan belum tentu kita tahu apakah keluarga itu beneran tidak mampu atau gimana. Nah, dan anak yatim piatu itu kan sudah pasti ada di panti asuhan. Iya, panti asuhan. Habis itu kalau misalnya orang tua, di sini orang tua yang saya maksud itu yang ada di panti jompo, yang mereka itu sudah ditinggal lama oleh keluarganya dan tidak pernah dijenguk seperti itu. Jadi kan beberapa panti jompo itu memerlukan bantuan. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada ketua dan masing-masing anggota, kira-kira siapa yang untuk tahun ini target kita itu kemana? Ke anak yatim piatu, ke keluarga tidak mampu, atau ke panti jompo atau orang tua? Ya, menurut bisa saya mengajukan. Ya, silakan Maya. Silakan Kak Maya. Menurut saya, keluarga tidak mampu ini lebih berhak mendapatkan bantuan dari kita karena banyak sekali para orang tua atau mungkin orang-orang yang bekerja itu ter-PHK atau dirumahkan. Jadi tidak memiliki pemasukan, sedangkan di pandemi COVID-19 ini banyak sekali orang-orang yang perlu pemasukan lebih. Mungkin untuk Okta. Ya, terima kasih Kak Maya untuk idenya. Dilanjutkan dengan Okta. Menurut Okta bagaimana? Baik, menurut saya sama seperti Maya untuk keluarga tidak mampu. Nah, untuk keluarga tidak mampu ini kita bisa mengambil datanya dari suatu desa. Jadi kan kita tahu di mana aja keluarga ini yang layak kita bantu. Gitu. Saya mau sedikit bertanya. Ya, silakan. Kan kalian berbicara Okta ini, kalau misalnya kita bisa mendapatkan datanya di desa atau kelurahan. Nah, apakah kita mengumpulkan keluarga tersebut dalam suatu misalnya balai desa atau seperti apa gitu, atau kita hanya ke rumah-rumahnya itu aja untuk membagikan sembako atau gimana? Sebaiknya kita meminta alamatnya kepada suatu desa tersebut. Jadinya kita lebih efektifnya itu kita yang ke rumahnya. Jadi berarti kira-kira acaranya itu hanya membagikan sembako. menurut saya kalau semisal mencari data dari suatu desa itu membutuhkan waktu yang membutuhkan waktu, dan sepertinya kalau semisal kita mencari data itu tidak efektif, malah membutuhkan waktu yang sangat lama. Apakah tidak langsung saja kita turun ke desa sekitar dekat kampus atau melihat dari situasi masyarakat gitu yang lebih membutuhkan dari segi rumahnya atau mungkin dari orang-orang di tepi jalan gitu yang
berdagang itu mungkin lebih membutuhkan. Kalau semisal kita mencari data di suatu desa, mungkin itu butuh waktu yang lama, atau mungkin surat izin atau izin ke desa atau izin kemana gitu. Saya mau berpendapat sedikit. Ya, silakan. Ini untuk membantu apa yang dibilang sama Maya. Gimana kalau misalnya untuk mencari data, bagaimana kita lebih baik? Kan mencari data itu agak ribet dan memakan banyak waktu. Nah, kalau kita memilih anak yatim piatu atau orang tua, itu sudah pasti mereka berada di panti jompo atau panti asuhan. Jadi targetnya itu langsung seperti itu. Jadi kita nggak butuh data lagi. Maksudnya kita nggak perlu survei lagi gitu. Apakah orang keluarga ini benar-benar tidak mampu seperti itu? Itu sih kalau misalnya untuk membantu keluhannya Maya yang tadi yang data itu, menurut kalian gimana? Boleh saya kasih pendapat? Iya, silahkan. Setelah saya mendengar teman-teman barusan, ada yang setuju keluarga tidak mampu karena dengan pandemi ini kan seperti itu. Tapi susahnya di keluarga tidak mampu ini kita harus mencari data yang benar-benar, karena juga banyak orang yang kita nggak tahu gitu. Sedangkan kalau kita mencari data itu membutuhkan waktu yang lama. Menurut saya lebih baik kita itu ke anak yatim piatu. Karena apa? Karena anak yatim piatu ini kan ketika kita di panti asuhan, biasanya yayasan panti asuhan itu dia punya donatur gitu kan. Terus sedangkan pada pandemi ini kita nggak tahu itu masih stabil atau enggak donaturnya, karena kita nggak tahu donatur itu masih bisa nggak ngasih ke panti asuhan, dan itu juga sudah jelas anak panti asuhan. Kita nggak usah nyari data tempatnya, juga sudah jelas. Menurut saya seperti itu sih. Jadi kita tinggal milih panti asuhan yang mana yang akan kita kasih bantuannya, seperti itu. Kalau misalnya keluarga tidak mampu kan tadi kita katanya nyari data itu kan membutuhkan waktu yang lama ya. Sedangkan kalau hanya di panti asuhan kita tinggal nyari panti yang mana yang menurut kita pas kayak gitu. Jadi tidak memakan waktu yang lama sih menurut saya, seperti itu. Gimana teman-teman? Berarti ini kita pilihannya ada dua ya. Yang satu anak yatim piatu, yang kedua itu orang tua yang di panti jompo itu. Atau emang kita fix di anak yatim piatu aja? Ya, agar nanti di rapat umum dengan pendapatnya Meli dengan anak yatim piatu. Oke. Boleh anak yatim piatu. Berarti di anak yatim piatu ya? Ya. Menurut Oke. Opa dan Siska? Anak yatim piatu aja. Sebelumnya ini Anak yatim sudah piatu aja. Sebelumnya saya mau tanya teman-teman sudah setuju kalau misalnya kita pengabdian masyarakatnya itu di anak yatim piatu? Sudah Oke. Sudah. Bisa dilanjut, Siska. ya. Selanjutnya di slide berikutnya yaitu di mana. Nah, ini kan ada beberapa tempat yang kira-kira menjadi pilihan untuk kita melakukan pengabdian masyarakat. Yang pertama di panti asuhan yang ada di Karangasem, yang kedua panti asuhan yang ada di Denpasar, yang ketiga panti jompo. Nah, yang panti jompo ini karena masih susah kita mencari lokasinya seperti itu. Panti jompo yang mana? Jadi kan yang untuk poin yang pertama dan yang kedua, panti asuhan di Karangasem dan panti asuhan di Denpasar, keduanya ini sudah pernah kita lakukan pengabdian masyarakat di tahun-tahun sebelumnya. Jadi lebih gampang untuk kita kembali melakukan pengabdian masyarakat seperti itu kan, karena kita sebelumnya sudah mengenal yayasannya seperti itu. Jadi lebih mudah lah mengatur kegiatan atau apa saja yang akan kita lakukan. Tapi yang poin pertama itu kan ada di Karangasem.
kelemahannya itu tempatnya yang jauh. Nah seperti itu. Kalau yang kedua di Denpasar, dia tempatnya cukup dekat dari kampus. Nah sekarang saya mau nanya gimana kira-kira pendapat kalian, apa kita pilih yang di Karangasem atau yang di Denpasar? Seperti itu. Silakan Okta, pendapatnya bagaimana? Baik, pendapat saya mendingan kita di panti asuhan di Denpasar karena terbatasnya seperti COVID kali ini kita harus biar lebih dekat gitu aja sih menurut saya, biar nggak terlalu jauh karena kan belum tentu karena kita ke beda wilayah kita tuh dikasih ke sana. Maya? Ya, Menurut menurut saya Maya? juga setuju dengan tanggapan Okta mengenai pembatasan untuk ke wilayah lain karena pandemi COVID-19 ini, jadi untuk ke Karangasem itu tidak memungkinkan. Jadi mungkin di panti asuhan di Denpasar itu lebih efektif mungkin. Saya nambahin juga ya, menurut saya juga di panti asuhan Denpasar. Kenapa? Karena ada pandemi seperti ini kan. Kalau hanya kita di Karangasem, kita harus kasih surat izin dulu, buat surat izin lah, apalah ribet dan jauh juga kan. Di sini mengikuti suara terbanyak yaitu panti asuhan di Denpasar. Jadi kesimpulannya di mana kita akan mengadakan pengabdian masyarakat adalah di panti asuhan di Denpasar. Gimana Siska? Iya, saya setuju. Suara terbanyak saja. Untuk selanjutnya yaitu waktu untuk kegiatan ini. Saya minta Okta untuk memaparkan. Di sini kita ada 3 waktu, 3 tanggal maksud saya, yaitu yang pertama 31 Mei, habis itu tanggal 3 Juni, dan tanggal 7 Juni. Menurut pendapat kalian, di tanggal mana yang paling efektif untuk melakukan kegiatan ini? Yuk, saya minta pendapatnya Siska dulu. Menurut saya kita cari aja tanggal gini, apa tuh namanya, hari libur kan. Nah, pilihannya antara 31 Mei atau 7 Juni. Karena kan kita tidak tahu pembatasan ini sampai kapan. Ya, menurut saya juga 7 Juni sih, soalnya kan sudah beredar kabar kalau hanya 1 Juni kita udah bisa keluar kan, walaupun cuma dibatasin gitu. Nyari aman. Ya, betul. Ya. Ya, Berarti 7 Juni. Menurut saya juga seperti itu. Oke, selanjutnya dimohon untuk Maya memaparkan kegiatan apa saja yang akan diadakan ketika pengabdian masyarakat. Baik, terima kasih. Untuk kegiatan pengabdian masyarakat nanti pas di panti asuhannya, kita akan menyelenggarakan games, lalu penyerahan sembako, pemberian hadiah, dan acara hiburan. Mungkin games sendiri kita udah tentukan. Nanti penyerahan sembako juga nanti kita tentukan, dan pemberian hadiah itu mungkin ya kita juga sudah tentukan. Begitu mungkin untuk penyerahan sembako dari Siska bagaimana? Apakah apa saja sembako yang bakal kita berikan? Nah, jadi untuk penyerahan sembakonya sih untuk pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya pasti beras, gula, habis itu energen sih, karena kan kalau misalnya kopi itu anak-anak itu jarang gitu minum kopi. Mereka tuh untuk untuk sarapannya itu mereka sering itu untuk bubur atau energen gitu sih. Jadi bagusnya beras, gula, habis itu mungkin masker dan hand sanitizer itu kita juga, karena
di pandemi COVID-19 ini sangat dibutuhkan? Bagaimana teman-teman? Oh boleh sih. Yang versi besarnya aja yang jerigenan Iya itu. bagus. Mungkin itu bisa ditambahin di list. Boleh. Untuk gamesnya, Untuk acara games itu mungkin tidak diadakan games karena mungkin pembatasan social distancing atau mungkin jarak antar sesama. Itu bagaimana ya games? Apakah akan tetap diselenggarakan atau mungkin ditiadakan, diganti dengan acara? Menurut saya mendingan diadain kayak gimana ya, dikasih kayak pengarahan tentang COVID daripada ada games kayak gini, karena kan social distancing. oke, berarti games ini diganti dengan pengarahan tentang social distancing. Jadi nggak ada pemberian hadiah juga ya kak ya? Kalau Gini untuk aja, pemberian hadiah itu tetap Tetap bukan diadain. pemberian hadiah gitu. Maksudnya ya mungkin dari kuis, Pertanyaan-pertanyaan dari, ya. pertanyaan dari pengarahan COVID-19, lalu mungkin ada kuis, diselenggarakannya kuis. Nah dari situlah pemberian hadiah diberikan. Menurut saya begitu. Mungkin dari yang lain bagaimana? Ya menurut saya Saya juga juga. setuju. Untuk acara hiburan, ya seperti apa? Kak? acara Acara hiburan mungkin ditiadakan karena mungkin tidak boleh lama-lama Terlalu lama. berinteraksi di tempat tersebut. Jadi saya mau memberikan pendapat. silakan. Menurut saya acara hiburan itu sedikit diperlukan karena mendengarkan pengarahan tentang COVID-19 bagi anak-anak itu sangat membosankan. Jadi bisalah sedikit mungkin di pertengahannya itu ada mungkin dari Nyanyi. di panitia kita ada yang suaranya bagus atau apa sedikit menghibur walaupun hanya satu lagu itu akan menyegarkan pikirannya mereka gitu loh untuk menerima materi daripada hanya diberikan materi saja. Seperti itu sih menurut saya. Ya, saya juga setuju. Kan kita juga punya, ntar kita bisa minta bantuan sama anak musik kan kayak gitu. Musik. Mungkin mereka bisa Ya. membantu. Setidaknya ada hiburannya. Ya baiklah. Ada lagi pendapat dari teman-teman? Nggak cukup sekian. Oke. Terima kasih teman-teman atas waktunya dan atas pendapatnya untuk kalian. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari rapat kita. Rapat tentang kegiatan pengabdian masyarakat akan diberikan kegiatan ini akan diselenggarakan untuk anak yatim piatu, anak di panti asuhan yang bertempat di Panti Asuhan Denpasar. Lalu untuk waktunya itu tanggal 7 Juni 2019. Dan untuk kegiatan apa saja itu tadi ada yang diganti. Seperti kegiatan game yang sebelumnya kita buat karena ada seperti ini kita ganti sebagai penyuluhan COVID-19. Apa saja bahaya-bahayanya, bagaimana cara mengatasi itu. Terus untuk pemberian hadiah itu kita tetap kasih pemberian hadiah seperti kita kasih kuis untuk adik-adiknya, dan untuk acara hiburan nanti kita minta bantuan anak musik ya teman-teman. Terus untuk pengasihan sembako itu secara garis besar kita ngasih beras, minyak, gula, dan ada hand sanitizer dan masker. Oke, seperti itu teman-teman. Ada yang ditambahkan? Mungkin satu aja tambahannya, mengenai perizinan itu harus benar-benar diperlukan sekali, karena sekarang orangnya mungkin beberapa aja yang bisa datang ke sana dikarenakan pembatasan. Ya, mungkin itu ntar saya bisa omongin kepada sekretaris karena itu bukan bagian dari kita. Mungkin nanti pihak dari sekretaris atau pihak dari kampus kita akan
mengasih infonya lebih lanjut seperti apa. Oke, Ada baik. lagi yang ditambahkan? Tidak ada. Cukup segitu mungkin. Cukup. Ya teman-teman, terima kasih atas waktunya. Saya Ya, akhiri terima kasih. Ya. rapat kali ini. Selamat sore. Sore. Join audio doon. Sudah loh. Tapi tak nak.